Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas. Ya, dan di kesempatan kali ini kita akan sedikit ini ya, membahas atau klarifikasi dengan statement atau video terakhir yang dibuat oleh Opung Mangapul Sagala perihal saya ya, yang dia tulis pemberani atau pengecut ya. Saya nggak akan terlalu panjang lebar masalah pemberani atau pengecut karena definisi orang beda-beda masalah hal tersebut ya. Yang bagi saya pemberani itu adalah bagaimana kita harus berani bertanggung jawab atas segala yang kita lakukan. Kalau menurut saya, kalau menurut orang lain mungkin bisa jadi berbeda ya. Karena setahu saya ada juga yang bilang, oh yang penting harus open camp gitu kan. Tapi walaupun di open camp ternyata dia melarikan diri ke Belanda sana. Oke, jadi kita nggak akan nyinggung itu, tapi di sini ada beberapa hal yang harus saya jelaskan ya, karena nampaknya memang salah pahamnya itu terlalu lebar, sehingga saya harus jelaskan, tapi ya terserah gitu kan. Kadang-kadang kita sudah jelaskan pun orang masih beda nangkapnya, ya orang bisa jadi beda nangkapnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita, ya biarkan Allah yang menjadi hakim. Yang pertama adalah Opung Mangapul mengatakan bahwa dia yang menawarkan, ya dia menawarkan agar saya main ke sana. Jadi memang waktu itu saya tulis gitu, ya saya tulis saya pengen main ke sana, saya tulis gitu ya. Saya nggak tahu Opung Mangapul mungkin karena live chatnya banyak, jadi nggak semua terbaca atau mungkin lemot gitu, jadi nggak semua langsung masuk sekalian gitu. Jadi karena kita komunikasinya lewat live chat, Opung live saya chat lewat live chat gitu kan, dia menawarkan main ke tempat dia. Itulah kenapa saya mau ke tempat dia gitu kan. Dan saya putuskan akhir bulan. Saya ada tulis, ya saya ada tulis saya akan main akhir bulan. Cuman nggak kebaca ya wes lah gitu ya. Ya udah. Terus eh, ya karena disambut baik dengan Opung Mangapul Sagala, ya tentu saja kita mendatangi beliau gitu kan. Jadi memang ada kesalahan yaitu mungkin dari cara saya ngomong ya yang kurang sopan untuk apa ya secara hubungan antara orang yang lebih muda dan orang tua karena dianggap kalau kita ini kan harus sopan santun ya. Kalau di situ memang kan saya sudah katakan saya memohon maaf karena memang kelancangan saya dalam ucapan ya, nggak melihat kalau yang saya temui atau yang saya hadapi ini adalah orang yang usianya jauh lebih tua daripada saya, bahkan lebih tua dari orang tua saya gitu ya. Terus di sini saya ingin klarifikasi juga masalah uh, STT ya, dikatakan bahwa saya mengolok-ngolok STT-nya. Padahal saya sama sekali tidak ada maksud untuk mengolok-ngolok STT dari Opung Manghapul Sagala. Jadi dibilang kenapa saya tampilkan yang foto STT yang lama. Ya, dikatakan kenapa saya tampilkan yang lama. Saya tampilkan yang lama itu karena yang di baru nggak ada pelang nama. Ya, karena yang di STT baru itu nggak ada pelang nama. Sedangkan yang ada pelang nama itu di STT yang lama. Sehingga itu yang saya tampilkan. Karena kalau yang di tempat baru, ya kalau itu yang saya tampilkan orang juga bingung itu di mana gitu kan karena nggak ada pelang namanya ya itu tujuan saya dan saya tidak ada mengolok dengan mengatakan tempatnya apa apa ya bisa dilihat saya nggak ada mengatakan apa apa ya kalaupun ada komen-komen dari orang ya saya juga nggak bisa kontrol yang namanya komen-komenan dari para penonton ya terus saya duluan ke tempat yang baru daripada yang lama ya jadi terbalik Opung Mangapul bisa nanya kepada mahasiswa yang mengantarkan saya duluan datang ke tempat yang baru ya duluan saya datang ke tempat yang baru karena di Google Map yang terdaftar itu adalah yang baru bukan yang lama ya saya nggak tahu yang lama itu di mana dan saya ke sana setelah diantarkan oleh mahasiswa Anda dan orangnya kan juga ada bisa di cross check ya bisa di cross check saat saya datang bagaimana apakah saya ada menantang atau ngomongnya kasar silakan dicek dengan orangnya ya silakan dicek dengan mahasiswanya saya juga bertemu waktu di gedung yang lama itu ada satu orang ya, seorang bapak-bapak juga. Saya juga ngomongnya juga bagus gitu ya. Ini saya tampilkan, saya duluan ke yang lama. Ini ada videonya ya. Kemarin itu saya belum share screen karena kan saya nggak bawa laptop, jadi agak kesusahan. Ya ini saya videokan ya. Ya, rupanya ini gedung barunya belum siap ya, lagi pembangunan. Jadi kita dibawa sama anggotanya untuk ke kantor lamanya ya. Karena kantor lamanya itu masih. Ya ini ya. Jadi anggota Pak Mangapul atau mahasiswanya nih ya, mahasiswanya yang bawa teman nih.
Teman-teman bisa siap. lihat ini kantor barunya. Ya, saya ada rekam kok. Ya, jadi saya duluan ke kantor yang baru yang kelama. Dan ini saya juga dibawa oleh mahasiswa Anda. Ya, mahasiswa Anda 2 orang nih temani saya untuk ke kantor yang eh, lama ya, dibawa ke kantor yang lama. Terus ada juga pernyataan dari CS Anda ya, mungkin yang perempuan itu bilang kalau saya nggak sopan ya. Padahal yang kedua kali datang saya nggak ada ngomong. Pertama kali saya datang sendirian, ya. Pertama kali saya datang sendirian, yang kedua baru sama Luga. Itu sama Luga pun semua saya udah nggak mau datang karena saya bilang Pak Mangapul sibuk. Ya saya bilang udahlah Pak Mangapul sibuk. Datang Luga bilang masa udah nyampe sini nggak ketemu kita. Ya, jadi dia bilang ke sana lah gitu. Ya, jadi barulah saya temani Luga untuk kedua kali. Itu saya temani Luga pun saya nggak ikutan masuk ya. Luga yang masuk ke dalam ngobrol sama yang perempuan itu. Saya nggak ikutan, saya di luar. Ya, saya di luar karena saya udah tahu gitu Pak Mangapul sibuk ngapain juga diganggu gitu kan. Jadi itulah yang terjadi ya. Terus di sini saya mungkin tampilkan juga chat saya dengan anak beliau. Eh, di mana dari awal juga saya ngomongnya juga nggak ada istilahnya yang kasar gitu kan. Saya ngomong juga baik-baik, bahkan waktu dibilang sibuk ya udahlah, saya bilang titip pesan kalau dia ada main ke Medan ya bisa hubungi saya mau traktir kopi saya bilang ya. Ini chat sama anaknya ya, teman-teman bisa lihat ya. Saya pikir ini chat apa? Saya pikir ini WA-nya Pak Mangapu langsung, rupanya ini anaknya ya. Ini ketutup, sorry. Saya hilangkan dulu logonya. Oke. Ya, ini saya chat dengan anaknya ya. Saya tulis, teman-teman bisa baca. Shalom Opung saya tulis ya. Salam juga, ini Joseph. Saya tulis, saya Julius, Dokter Akal Opung. Saya OTW perapat dari Siantar ini. Mau main ke tempat Opung, saya tulis. Ya. Sementara jangan dulu ya, kapan-kapan diatur. Jadi saya tulis, udah di perapat pun ini Opung. Ya. Om, kata papaku nanti setelah papa pulang dari sini akan kontak lagi. Walah, pergi sini ya, saya tulis. Ya, panggilannya Om atau Abang nih. Apa ada seminar. Ya, ada pesan, saya tulis, kapan pulangnya. Nggak ngomong bang, ada pesan. Ya. Nanti saya bilang, nanti kabari aja kalau udah balik bilang. Atau kalau ada singgah Medan, kabari, saya bilang ya. Jadi, kalau dia dari Sydney atau dari luar negeri kan harusnya biasa ke Medan dulu gitu kan, ke Kuala Namu. Jadi saya pikir kalau dia ada main ke Medan, ke Kuala Namu, ya udahlah saya yang jamu Pak Mangapul saja gitu kan. Jadi istilahnya dia mau jamu kita di tempat dia, ya kita jamu dia di tempat kita gitu ya. Baik bang, ini mau undang pelayanan atau aku megang jadwal papa. Bisa tahu udah isi atau belum. Jadi gereja nggak repot-repot hubungi kak lagi. Kasihan. Enggak, saya tulis ya, mau ngajak ngopi aja. Ya. Oke bang, papaku memang suka ngopi. Kalau boleh tahu gereja di mana? Ya, saya nggak mewakili gereja, tapi emang teman di YouTube-nya. Ya, saya menganggap Pak Manghapul kan teman gitu. Karena kita nggak pernah ada konflik gitu ya, nggak ada pernah istilahnya marah-marahan atau yang aneh-aneh. Jadi saya bingung juga gitu kalau Pak Mangapul bisa sebegitu negatif thinkingnya terhadap saya ya, bahkan menganggap saya teroris gitu. Mau datang ke tempat dia untuk meledakkan diri atau menabrakkan tempatnya gitu ya. Ya, oh oke Bang, selamat Bang. Papa emang didorong teman-temannya untuk melayani di YouTube. Kami sih nggak setuju kalau jadi banyak waktunya habis di studio. Belum lagi ngajar sana-sini, mimpin seminar. Kasihan udah tua. Cucu-cucunya suka nyariin. Teman-temannya udah enak-enak santai. Ini papa malah makin sibuk. Tahu deh, mama juga komplain. Kok jadi curcol ya? Dia emang mau pelayanan terus. Bagus dong, saya bilang kan. Ya, udah itu ya udah gitu. Jadi nggak ada istilahnya saya aneh-aneh. Saya memang niatnya itu ya ingin silaturahmi. Yang saya juga bingung gitu ya. Kadang-kadang hal simpel pun kalau salah dalam berucap bisa jadi beda gitu ya. Orang lain nangkapnya itu bisa beda gitu ya. Karena memang kadang-kadang kalau lewat media sosial ini orang bisa nangkap nggak sesuai dengan apa yang ingin kita utarakan. Itulah kenapa saya minta nomor sama anaknya sebenarnya ya. Terakhir waktu udah ada kesalahpahaman, saya minta nomor kepada anaknya, biar saya langsung ngomong sama Pak Mangapul gitu. Karena ini susah juga gitu kan. Ya kalau seperti ini kan susah. Mending kita langsung ngomong biar enak gitu. Kalaupun Pak Mangapul nggak mau terima maaf ya udah gitu. Ya minimal saya sudah langsung sampaikan kepada beliau kan tujuannya itu. Ya terus saya dikatakan menghina orang Batak.
Ya, saya mengatakan menghina orang Batak hanya karena saya bilang yang si Rudi. Jadi sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Saya mau jumpa Pak Mangapul sama Rudi itu dua hal yang berbeda. Ya, harus diingat dulu gitu. Itu dua dua hal yang nggak bisa digabungkan gitu. Ya, saya tahu Rudi udah nggak di Perapat. Jadi nggak ada hubungan, oh saya ke Perapat untuk nyari Rudi. Enggak. Ngapain saya ke Perapat hanya untuk nyari Rudi dan saya sudah tahu Rudi nggak di Perapat. Ya. Jadi Rudi udah bilang, dia hari Sabtu sudah balik. Ya, dia hari Sabtu itu udah balik. Dan saya tahu, ya Rudi sendiri udah katakan, bahwa saya tahu gitu. Jadi nggak mungkin saya ke Perapat lagi untuk nyari dia gitu. Saya memang ada agenda ke Siantar. Ya, ada agenda ke Siantar, saya pikir ya udahlah saya main ke Perapat ya untuk sekedar berjumpa dengan Pak Mangapul biar terjalin silaturahmi. Tujuannya itu nggak aneh-aneh ya. Dan itu kita lakukan kok, sama Luga juga sama ya. Jadi kita nggak ada uh, hubungan dengan menghina orang Batak. Saya paling pantang yang namanya rasis ya. Bahkan orang-orang kalau udah rasis itu saya yang duluan marahi. Ya, saya yang duluan marahi. Jadi kalau Rudi itu saya ngejek dia. Ya, saya ngejek dia kenapa dia takut. Terus kalau dibilang itu kandang. Di sepak bola, ya, di sepak bola atau tim ya, yang namanya olahraga itu ada namanya kandang dan tandang. Ya, PSMS Medan kandangnya di mana? Ya di Medan. Jadi kandang itu artinya tempatnya gitu. Jadi nggak ada hubungan dengan agama atau apapun. Ya, yang saya maksud adalah yaitu tempatnya Rudi gitu. Ya. Itu saya ngomong ke Rudi, nggak ada saya bilang ke Pak Mangapul. Ya. Kalau saya bilang Pak Mangapul serigala, oke lah saya mohon maaf gitu. Karena selama ini kami bilangin Pak Mangapul itu serigala. Saya nggak bilang orang Bataknya yang serigala ya. Nggak pernah terucap sama saya katakan orang Batak serigala. Nggak ada. Yang saya katakan itu selalu personalnya. Ya, saya katakan personal, nggak ada kesukuannya yang saya otak-atik. Ya, nggak pernah. Silakan dicek. Ya. Yang saya sebut kandangnya Pak Mangapul serigala, itu kan tempat dia, STT-nya yang saya sebut gitu. STT-nya artinya saya main ke tempat dia. Ya, jadi nggak pernah saya menghina orang Batak. Jadi aneh kalau tiba-tiba saya dikatakan menghina orang Batak. Kalau saya menghina orang Batak, tentu saja yang duluan marah ke saya adalah teman-teman saya yang Batak. Ya, saya punya banyak teman Batak. Ya, baik itu yang di YouTube maupun di dunia asli. Ya, jadi teman saya banyak Batak. Luga itu kan Batak juga gitu. Ya, Luga Tambunan tuh Batak juga gitu. Jadi saya bukan bawa dia untuk jadi bodyguard. Ya, dikatakan bahwa saya bawa dia untuk jadi bodyguard. Ngapain, Pak? Saya bawa dia karena kami sama-sama mau jumpai Bapak. Sama-sama gitu. Kita mau ngomong langsung. Karena Luga juga belum pernah ketemu Bapak, dia bilang. Jadi saya ajak gitu kan. Biar ketemu bareng gitu. Ya. Jadi kalau duluan, kalau saya hina Batak, tentu saja Luga, PS Sara, ya Samuel Sihaan. Orang-orang Batak ini yang akan duluan marahin saya. Jadi janganlah Pak dibilang kalau saya menghina Batak. Ya, aneh sekali gitu. Terus ya dari awal saya udah bilang saya memang ke sana nyari Pak Mangapul ya, nggak ada istilahnya sama Rudi hubungan. Jadi jangan ditarik-tarik. Ya seakan-akan karena nggak ketemu Rudi ya, Rudi kan menulis, wah ya gara-gara nggak ketemu saya mereka jadi ke tempat opung situ kan. Loh, saya memang udah tahu Rudi nggak ada kok. Ya, memang udah tahu Rudi nggak ada. Kita main ke situ karena itu memang Pak Mangapul bilang main gitu kan. Kita pikir Pak Mangapul tinggal di Perapat. Ya, waktu di live chat kan saya bilang mau main ke Perapat. Pak Mangapul nggak bilang kalau dia nggak tinggal di Perapat. Saya pikir tinggal di Perapat. Karena STT Trinity kan di Perapat. Saya pikir Anda memang tinggal di sana gitu. Tapi ya sudahlah gitu kan. Kita sudah ngomong versinya kita. Tapi kalau orang nggak bisa terima juga ya sudahlah gitu kan. Jadi balik lagi. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita. Ya, saya sudah bilang kalau saya nggak ada pernah niat sama sekali. Ya bisa dicek. Kalau dibilang menghina orang Batak, tentu saja yang duluan marah adalah Luga. Ya jangan lupa. Apapun ceritanya, Luga itu orang Batak. Ya Chandra Ginting juga orang Batak. Ya. Jadi nggak mungkin lah saya pergi menyerang mereka. Toh mereka juga teman saya yang baik gitu ya. Terus yang kayak PBB gitu ya, Persatuan Bata-Bata. Saya juga banyak teman di situ. Ya, banyak teman. Kayak yang di dunia maya, saya juga punya Bang Jack ya. Bang Jack itu juga orang PBB ya, yang di Jakarta. Jadi aneh sekali kalau saya pergi bersinggungan dengan yang gituan. Kita nggak boleh bawa-bawa suku ras itu sangat pantang. Ya. Terus
Kita juga tahu Indonesia ini damai. Bahkan dari dulu saya selalu mengatakan, ya, kita harus melawan orang-orang yang memecah belah Indonesia. Malah saya yang dari dulu ya, saya sangat konsisten mengatakan kita harus menjaga kerukunan, ya, menjaga kerukunan. Itulah kenapa dari dulu saya minta orang boleh debat, tapi minimal kopi darat deh, ngumpul-ngumpul gitu. Jadi istilahnya ada saatnya tegang secara akademis ya, secara akademis, tapi nanti bisa ketawa-ketawa lagi bareng-bareng gitu, sehingga menurunkan tensi yang sebelumnya tegang. Itu yang saya harapkan. Tapi ya, aneh juga gitu. Tapi ya sudahlah ya. Intinya saya sudah meminta maaf kalau memang kelakuan saya dianggap terlalu tidak sopan, ya terlalu tidak sopan. Ada kata-kata saya yang dianggap menyakitkan buat Pak Mangapul, ya keluarga besar Pak Mangapul dan juga sekolah STT Trinity-nya ya. Itu saya katakan, saya memohon maaf kalau perlakuan saya atau tindakan saya dianggap tidak sopan ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.